Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Aceng Lutfi. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita mistis dari seseorang yang dimana dia ini adalah seorang mantan anak indigo. Yang dimana anak indigo ini selalu melihat hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib dimanapun dan kapanpun dia berada. Baik, agar tidak membuang-buang waktu dan kalian tidak penasaran, ini dia ceritanya. Cerita ini diawali dia seorang anak yang biasa. Seorang anak yang tidak bisa melihat hal-hal gaib apapun. Tetapi ketika dia mulai masuk kelas 1 SD, dia mulai mendengar hal-hal yang gaib. Dia mulai mendengar hal-hal yang mistis, seperti suara-suara makhluk gaib, suara trompet, suara pintu yang terbuka dengan sendirinya, dan suara meja. Bahkan dia juga pernah di suatu malam ketika dia lagi tidur dan dia terbangun di tengah malam, kira-kira pada pukul 1 malam. Dia melihat sesosok hal gaib, sesosok makhluk gaib yang menembus ke dalam tembok. Dan juga dia pernah melihat sosok makhluk gaib yang berdiam diri di pojokan rumahnya. Dan tampilannya itu seperti orang-orang yang waktu dulu, seperti para habaib, para ulama. Bahkan dia mengatakan makhluk ini seperti orang yang memantaunya setiap hari. Nah, pada kelas 1 SD ini dia belum terlalu banyak melihat hal-hal yang gaib. Cuman dia baru bisa mendengarkan sesuatu dan melihat hal-hal yang gaibnya itu sangat jarang. Tetapi dia sudah bisa merasakan kehadiran bila mana ada yang hadir sesosok makhluk gaib di dekatnya, seperti pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Dia bisa merasakan hal-hal yang seperti itu yang ada di sekitarnya. Timbul pertanyaan, kenapa nih dia menjadi seorang anak yang indigo? Ternyata orang tuanya itu adalah seseorang yang bisa dikatakan ahli hikmah, orang yang bisa mengobati orang-orang yang sakit, dan sakitnya itu yang berhubungan dengan makhluk gaib, seperti orang yang kesurupan, orang yang disantet, dan lain sebagainya. Mungkin dia ini mendapat kelebihan yang seperti ini, mungkin ini karena turunan dari orang tuanya. Nah, di suatu hari, di suatu malam, ada pasien yang berobat kepada orang tuanya, yang dimana pasien ini terkena santet dari orang lain. Bahkan bisa dikatakan di rumah si pasien ini sangatlah angker, karena di rumahnya juga selalu ada bayangan hitam dan terkadang ada burung yang terbang kepalanya saja. Si pasien ini adalah sepasang suami istri, dan mungkin karena santetnya sudah terlalu parah, jadi mereka berdua ini, si pasien ini yang sepasang suami istri ini memutuskan untuk menginap di rumahnya dia, si anak indigo ini. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa orang tuanya si anak indigo ini adalah seorang ahli hikmah yang bisa mengobati hal-hal yang seperti itu. Di malam harinya, ketika mereka si pasien ini menginap, di malam harinya si anak indigo ini mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, karena dia mendengar seperti orang yang jatuh dari lantai, seperti orang yang jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, dan itu suaranya sangatlah jelas sekali. Nah, mungkin saja nih yang mendengar suara ini si anak indigonya, atau mungkin orang tuanya juga mendengar. Nah, setelah tidak lama dari itu, mungkin ada 5 menit dari itu, kemudian si pasien ini, yang 2 orang ini, yang sepasang suami istri ini, tiba-tiba menjerit sekencang-kencangnya. Otomatis dong,
Semua orang yang ada di rumah itu kaget, termasuk orang tuanya anak indigo ini dan juga dianya sendiri. Otomatis orang tuanya langsung keluar. Si anak indigo ini sudah dilarang oleh orang tuanya, oleh bapaknya untuk tidak ikut keluar karena mungkin ini berbahaya bagi dia. Tetapi karena dia ketakutan di kamar sendirian, akhirnya dia ikut keluar bersama bapaknya. Pas si anak indigo ini keluar dan bapaknya dan orang tuanya, ternyata di atas si pasien yang tadi berobat kepada bapaknya sudah ada jangkar ayam yang berdiri di atas si pasien ini. Sepertinya sih jangkar ini mau mengurung mereka berdua. Dan si anak indigo ini juga menjelaskan jangkarnya itu warna merah dan jangkarnya juga tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu samar atau bisa dikatakan tembus pandang. Nah, mungkin ini karena efek dari makhluk gaib tersebut. Nah, kemudian setelah tidak lama otomatis langsung orang tuanya membaca bacaan yang biasa dia baca untuk orang yang seperti ini. Sambil bapaknya ini membaca bacaan yang biasa dia baca, si anak indigo ini disuruh kembali ke kamarnya oleh bapaknya. Tetapi dia ini tidak mau karena dia takut mungkin ya. Nah, setelah tidak lama jangkar ayam ini keluar tembus ke tembok. Dan pas keluarnya juga terdengar suara angin yang sangat besar. Setelah jangkar ayam ini pergi, kemudian si pasien ini dibacakan bacaan oleh bapaknya si anak indigo ini. Setelah dibacakan bacaan, lalu si pasien ini disuruh wudhu oleh bapaknya si anak indigo ini. Nah, setelah wudhu, kemudian si pasiennya ini dibawa ke ruangan khusus yang biasa untuk mengobati pasien-pasien yang seperti ini. Dan si pasien ini juga diberikan kaca oleh bapaknya si anak indigo ini. Nah, kegunaannya di sini dia tidak menjelaskan kepada saya kegunaan kaca ini untuk apa. Tapi yang jelas dia mengatakan oleh bapaknya si pasien ini diberikan kaca. Mungkin untuk bisa untuk mengusir hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu si pasiennya pergi dan alhamdulillah si pasiennya katanya sudah mulai tidak ada yang mengganggu lagi. Dari sinilah dia mulai melihat, dia mulai shock karena dia bisa melihat hal-hal yang seperti ini. Nah, kita lanjut kepada cerita selanjutnya. Tapi ini masih dari anak indigo ini. Di suatu hari dia pernah bepergian untuk pergi ke rumah saudaranya. Dan waktunya juga bisa dikatakan sore menuju malam. Kira-kira pukul 5:30 sore. Kalau di Sunda biasa kita sebut sareuna. Ketika dia berjalan menuju ke rumah saudaranya, ternyata dia diikuti oleh seorang kakek-kakek. Dia juga tahu bahwa di belakangnya itu ada kakek-kakek. Tetapi dia menganggapnya mungkin ini adalah kakek-kakek biasa, seperti kakek-kakek yang pada umumnya. Setelah dia berjalan beberapa meter, di suatu jalan ada sebuah sumur yang dimana di pinggir sumur ini ada sebuah pohon pisang. Nah, kemudian dia terus berjalan. Nah, pas dia menengok ke belakang lagi, ternyata si kakek-kakek ini belok ke kanan menuju pohon pisang tersebut. Kemudian dia penasaran dong, dia terus melihat kepada si kakek-kakek itu. Dan ternyata si kakek-kakek itu masuk ke dalam pohon pisang tersebut. Otomatis si anak indigo ini kaget kan, otomatis dia ini shock. Kemudian dia langsung berlari sekencang-kencangnya karena mungkin dia takut. Nah, selesai cerita itu, dari situ juga dia mulai cuek terhadap hal-hal yang seperti itu karena mungkin dia sudah muak atau sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Dia juga menceritakan kepada saya
apalagi kalau dia melihat sesosok pocong. Karena sesosok pocong ini dari kejauhan juga sudah tercium baunya. Baunya sangat menyengat dan baunya juga seperti bau bangkai. Dan dia tidak pernah melihat ataupun bertatap-tatapan dengan pocong tersebut atau melihat jelas, karena mungkin dia juga tidak kuat untuk melihatnya, karena itu tadi, karena auranya yang sangat kuat dan baunya juga yang sangat menyengat. Apalagi kalau dia berjalan ke jalan yang menurut dia angker, dia pasti mencium bau-bau atau hal-hal yang mistis itu. Apalagi sesosok Kunti nih, dia paling sering melihat sesosok Kunti. Karena apa? Karena setiap dia bepergian kemanapun, si sosok Kunti ini selalu ada. Dimanapun dan kapanpun dia berada, selalu ada. Yang paling sering dia melihat, nah, sesosok Kunti ini. Dia juga menceritakan kepada saya, pernah di suatu hari dia pergi ke suatu tempat. Dia tidak menceritakan tempatnya di mana, tapi dia menceritakan dia pergi ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat tersebut, di pohon pete, waktu dia berjalan, dan di pohon pete ada Kunti yang sedang bergelantungan dan tertawa. Kemudian dia lari dong, karena masih takut, karena masih shock dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah dia melihat Kunti tersebut, sudah beberapa lama ternyata si Kuntinya berada di atas kepala dia. Setelah berada di atas kepala dia, si Kuntinya berada di samping dia. Nah, dari situlah dia mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui juga, ternyata si anak indigo ini belum pernah menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Belum pernah sama sekali. Dari awal mula dia melihat sampai melihat Kunti tersebut, dia tidak pernah menceritakan hal-hal yang dia pernah alami, melihat ini, melihat itu, melihat sosok ini, sosok itu. Dia tidak pernah berbicara kepada bapaknya. Dengan seiring berjalannya waktu, ketika dia masuk kelas 6, ketika dia kelas 6 akhir menuju 1 MTS, akhirnya dia memutuskan untuk berbicara hal ini kepada orang tuanya, kepada bapaknya, bahwa dia selalu melihat hal-hal yang seperti itu. Karena mungkin dia juga sudah takut atau tidak kuat atau gimana ya, saya tidak tahu, karena dia juga tidak menceritakan kenapa dia memutuskan untuk berbicara kepada orang tuanya. Dan pada akhirnya bapaknya memberikan bacaan-bacaan, hijib-hijib yang harus dibaca oleh dia agar dia terlindungi, agar dia tidak apa-apa, mungkin tujuannya untuk itu. Setelah dia diberi bacaan oleh bapaknya, dia masih melihat hal-hal yang seperti itu, karena dia tahu kan dia ini adalah anak indigo. Nah, selain daripada dia melihat hal yang gaib seperti itu, seperti Kunti, seperti pocong, tuyul dan lain sebagainya, dia juga sering melihat seperti siluman. Tidak hanya Kunti dan pocong dan tuyul saja, tetapi dia juga pernah melihat sesosok siluman. Siluman yang pernah dia lihat, sosoknya itu aneh sekali. Karena apa? Karena bibirnya itu ke atas, bukan ke pinggir. Kalau kita kan ke pinggir, biasanya seperti kuntilanak, pocong, tuyul juga kan ke pinggir. Nah, siluman yang dia lihat itu ternyata bibirnya itu ke atas, ke sini nih. Dan dia juga katakan tangannya itu sangat besar sekali, sangat besar sekali. Dia tidak tahu ini sosok apa, sosok siluman atau makhluk apa. Yang jelas sosoknya itu sangatlah menyeramkan. Ternyata dia melihat bayangan sesosok anak kecil yang semua tubuhnya itu hitam. Larinya itu sangatlah kencang sekali, seperti kilat